Shalom saudaraku, nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all our praise. Come on, church, say, He's worthy of honor and glory. He's worthy of power and praise. Worship and bow down before. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Saya senang sekali bisa bersama-sama bareng-bareng bersaudara. Pagi hari ini berkumpul bersama untuk beribadah bersama. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Siapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang kami nikmati Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapak. Bukan karena kami hebat, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi melainkan kasih-Mu yang begitu besar menyertai kami senantiasa. Sampai hari ini kami berdiri di tempat ini, Engkau tetap memberkati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biar ini menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan, di mana kami ingin memberikan setiap hidup kami buat Tuhan. Dan kami ingin menaikkan ucapan syukur kami bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Hidupku di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
setia Tuhan, Kau Allah yang kekal. Allah yang setia, Bapa mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan selamanya, selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah kebesaran-Mu. Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Yesus. Engkau berkati kami, Engkau jamah kami Tuhan.
kasih-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap hidup yang kami alami ya Bapa, itu ada rencana yang besar dalam kehidupan kami, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan membawa setiap hati kami. Kami membawa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan ucapan syukur. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini kami siap untuk menyembah-Mu dan memuji nama di atas segala nama. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah pagi hari ini api kemuliaan dari surga turun mengurapi kita semua. Haleluya. Mari gereja Tuhan bangkit, dengarkan panggilan Tuhan untuk mengurapi setiap kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilan. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilan. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah
dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Dia adalah Tuhan Raja yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta dunia ini. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Beri pujian bagi Allah kita. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Benar Tuhan, Engkau baik ya Bapa.
Pakailah hidup kami Tuhan, untuk kepanjangan tangan-Mu ya Yesus. Pakai hidup kami selagi kami kuat Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Oh, pakailah bagi kemuliaan-Mu. Oh, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Pagi hari ini Tuhan, ini deklarasi kami, ini kenyataan, pernyataan hati kami, segala hidup kami semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau bisa memakai setiap kami, setiap nafas, setiap kesempatan yang Kau masih beri untuk boleh menjadi berkat bagi lingkungan di mana Kau tempatkan kami berada. Pagi hari kami berkumpul tempat ini, kami haus mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar Kau melembutkan setiap hati kami, biar benih kebenaran firman-Mu boleh tumbuh di tanah hati kami yang subur ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tama-tama terima kasih buat kesempatan yang diberi untuk boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Hari yang spesial, ada yang tahu hari apa hari ini? Hari Minggu. Gitu ya. Ini banyak yang merayakan disebut hari Father's Day gitu ya, hari Bapak gitu ya. Hebohnya nggak seperti hari Ibu biasanya pasti gitu. Hari Ibu kayaknya heboh banget, semua orang pasti nggak ada yang miss gitu, tapi begitu hari Bapak biasanya banyak yang kaget, bener ya? Bahkan ada yang nanya, ada hari Bapak katanya. Gitu ya. Kasihan deh lu gitu ya. Ya saya berdoa, saya mengucap syukur buat setiap bapak-bapak yang ada tempat ini, biar kiranya kita bisa meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Pertama dan utama, sebelum kita jago, sebelum kita jadi satria di luar sana, kita boleh jadi pahlawan-pahlawan, kita boleh jadi imam-imam, kita boleh jadi gembala-gembala utama dan terutama bagi keluarga kita terlebih dahulu, gitu ya, bagi istri, anak-anak kita. Saya percaya kalau keluarganya sehat, pasti lingkungannya juga akan lebih mudah untuk sehat. Lingkungan yang sehat akan lebih gampang untuk membangun gereja Tuhan, komunitas yang lebih sehat. Komunitas yang lebih sehat akan lebih mudah untuk menyusun satu kota yang sehat. Benar ya? Satu kota yang sehat akan lebih mudah untuk mendukung pembangunan, perkembangan satu negara yang sehat. Satu negara yang sehat bisa bawa dampak yang luar biasa bagi dunia ini jadi lebih baik lagi. Sudah lihat patternnya? Kita kalau ngomong kan gampang ya, apalagi pendeta gitu ya, gampang, wah kami mau jadi berkat buat bangsa-bangsa. Wah senang saudara, dikirim ke Ethiopia sana gitu ya. Seringkali dampak yang besar dimulai hanya dari hal-hal yang kecil dulu loh. Kita mau jadi dampak di Ethiopia bisa nggak? Bisa banget, silahkan. Tapi kesempatan besar terbuka di mana kita berada saat ini. Ada rumah yang kita tinggal di dalamnya, ada istri, ada anak-anak, ada tetangga yang kita ketemu mudah-mudahan setiap hari. Benar ya? Jangan udah punya rumah ketemunya setahun 2 kali. Mungkin itu villa, tempat penginapan. Tapi kalau rumah biasanya kita pasti tinggal di sana. Most of our time, banyak dari waktu kita ada di sana. Istri kita, anak-anak kita. Dan itu kesempatan yang paling besar loh untuk kita bisa melayani. Makanya saya kasih tema pagi hari ini, serve, melayani. Gambarnya saya suka. Karena gak butuh seorang Iron Chef, Master Chef, apapun itu gitu, Michelin's punya chef gitu untuk bisa melakukan ini. Benar apa benar? Masaknya mungkin butuh orang yang jago gitu ya. Tapi kalau ini kan bisa kan? Cuman ini artinya apa gambarnya? Benar-benar serving kan? Benar-benar melayani kan? Cuman ngambilin terus gini. Saya bukan seorang yang bisa masak. Jadi ya saya suka ngelihat ini gitu ya. Mengingatkan saya, hey, hanya karena saya nggak bisa masak, tidak memberikan saya alasan untuk tidak bisa melayani jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan saat lagi ngumpul makan pun kalau kita nggak bisa masak, paling nggak kita bisa belajar ngantri, nggak jadi nomor 1 yang di lapangan. Halo, kenceng ya, pagi-pagi udah. Kan ada dong orang apalagi nyebutnya udah pendeta, nyebutnya udah pelayan Tuhan, nyebutnya sudah hamba Tuhan, udah pangkatnya udah tinggi lah gitu dalam kasta keduniaan ini gitu ya. Masa kagak, dibilang potluck, bawa apa juga kagak. Tapi begitu jamnya makan, dia paling pertama di depan.
Loh, nggak ada di sini. Mukanya benar-benar suci-suci, kudus-kudus semua di sini gitu ya. Mungkin di gereja lain banyak gitu ya. Kok ketawanya agak menyindir itu ya. Benar nggak saudara? Kita temukan kontribusinya nggak ada, tapi begitu mau mendapatkan sesuatu dia pasti nggak mau terlambat. Kalau bisa nomor 1. Kalau bisa cepetan dimakan, dia balik lagi ngantri lagi. Sehingga orang lain belum dapat setengah piring, dia udah dapat 2,5 piring. Nah mental yang seperti ini yang saya bilang akan sulit sekali saat kita mau masuk ke dalam firman Tuhan dan kita buka firman Tuhan. Terlebih bahagia engkau memberi dibanding engkau menerima. Udah lewat. Nggak masuk. Seneng kok gue terima. Siapa bilang enak banget kok dapat. Ada yang amin nggak? Ada yang senang dapat sesuatu? Kok kayak dijebak takut mengangkat tangan enggak ini. Kalau dapat sesuatu seneng enggak? Seneng dong, buktinya instanya banyak ceritanya kan? Difotoin, thank you papa, thank you mama, dikirimin pagi-pagi bakmi gitu ya. Dapat bubur, thank you, bubur loh enak pagi-pagi gitu. Kan itu karena kita senang kita ngepost kan? Benar bukan? Bukan ngarep yang lain kan? Jangan-jangan ngepostnya minta pesan sponsor. Si itu udah kirim, lu belum kirim ke gua gitu. Gitu nggak tahu ya saudara ya, hati orang siapa yang tahu kan. Cuman kadang-kadang kan kita bisa ya, seperti itu ada temenan 4 orang, yang 1 udah ngirim, yang 3 belum, yang 1 aja cepet-cepet di post dulu cepret, terus di tag lagi 3 yang lain. Supaya seolah-olah kasih tahu, si ini udah ngirim gua loh. Nih hari ini hari bapak, gue udah dikasih kado. Hari ini ulang tahun gue, hari ini anniversary gue. Misalnya seperti itu kan, happy banget. Tapi seneng banget kita menerima sesuatu. Dan Tuhan mau ngajarkan kita bahwa kebahagiaan yang senang itu gak ada salahnya. Tapi ada yang lebih lagi, itu saat kita belajar untuk memberi. Ada yang chef gak di tempat ini? Yang tukang masak, jago masak, pintar masak? Rendah hati sekali jemaat tempat ini ya. Segala puji hormat kemuliaannya bagi namamu Tuhan Yesus gitu ya. Saudara kalau ditanya jujur bagi setiap yang suka masak. Kebanggaan paling tertinggi seorang pemasak itu apa? Saat yang makan gak sakit perut? Ya itu pasti lah. Kalau makanannya diserbu habis. Seneng, itu artinya saya begitu mulai mengerti, makanya ayat firman Tuhan gak pernah salah. Berbahagia lebih memberi dibanding menerima. Yang makan seneng gak? Seneng banget, ini lapcongnya enak banget, sate babinya enak banget. Bentar lagi katanya mau hari bacang gitu ya. Bacangnya enak banget, itu top. Kalau bisa 4 gitu pakai jempol kaki diangkat semua gitu ya. Top semuanya. Seneng kita yang makan. Tapi bayangin gak di kursi satunya, di sisi satunya ada si tukang masak yang lihat, wow. Saya punya mertua yang suka masak gitu ya. Jadi kalau kita suka makanannya banyak gitu. Begitu makanan dia paling habis apalagi pertama, senangnya minta ampun. Katanya ini Hauce Senjingping katanya gitu ya. Benar ya? Saya nggak tahu sih kasih taunya itu kalau dibohongin ya maaf bukan saya yang bohong gitu saudara ya. Saya dikasih tahu itu katanya enak banget bahasa terjemahannya seperti itu. Jadi kalau yang menerjemahkan yang lebih benar, coba komen di bawah ya, gitu ya. Yuk, serving. There are always God's abundance. Ini di belakang. Balikin yang paling utama gimana nih? Ini slide terakhir. There up. Slide yang paling awal. Yeah, there we go. Learning to serve God right where we are. Belajar untuk belajar melayani dimanapun kita berada saat ini. Seringkali alasan paling gampang untuk kita berikan, saya nggak bisa. Saya belum dilengkapi, saya belum ambil kelas, saya belum dipersiapkan, saya belum dilatih, saya belum ditrain. Ada momen-momen seperti itu, oke. Kalau nggak pernah main musik terus tiba-tiba mau main musik ya susah lah gitu ya, nggak tahu. CDE aja susah gitu ya, keep beat aja fales gitu saudara ya. 1, 2, 3, 4 fales ya susah gitu ya. Ya coba belajar yang lain yuk, mulai mungkin belajar gulung kabel dulu. Belajar jadi AC, saya senyum aja fales pak, wah ya repot gitu ya kalau senyum aja fales.
ya agak repot, mungkin ya yang lain gitu kali ya. Ada kok banyak sekali. Dan saya berdoa pagi hari ini biar Tuhan mengasih kreativitas pada setiap kita, mengajarkan, menggelitik hati kita. Ternyata setiap kita ada sesuatu potensi yang bisa kita gali, bisa kita kembangkan untuk melayani Tuhan. Jadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita berada. Dasarnya dari kitab Kisah Para Rasul. Saya kliknya kemana arahnya nih? Oke. Kisah Para Rasul, saya tulis sana, contagious Christianity. Kekristenan yang sangat amat sangat menular. Kita senang kata menular saat ini gitu ya, dari pandemi gitu ya. Masih banyak yang taat pakai masker gitu ya. Pemerintah sudah mencabut, it's okay, good buat demi kesehatan, kebaikan, keamanan setiap kita. Tapi 3 tahun belakangan ini kita sangat diajarkan bahwa sesuatu yang gak kelihatan itu bisa menular dengan cepat. Sesuatu yang kelihatannya subtle, kelihatannya tenang, itu bisa mematikan. Punya dampak yang luar biasa, benar? Jadi ada hal-hal yang mungkin gak ada kamera, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang ada di belakang layar. Yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari mungkin gak pernah punya kesempatan untuk bisa melihat. Karena ini terjadi mungkin bukan hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Mungkin terjadi saat koneksi daripada HP, daripada internet kita sedang tidak ada. Mungkin terjadi saat mati lampu. Mungkin terjadi saat gak banyak orang berkumpul. Tapi kesempatan demi kesempatan bisa dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kita bisa melakukan sesuatu. Saya mulai dengan satu cerita ya. Tadi saya masuk agak mepet waktunya, terlambat belum, cuman mepet buat saya itu terlambat, minta maaf gitu ya. Terus parkirnya sudah penuh dan parkirannya mesti di arrange. Yang sudah parkir lebih awal, tadi Bapak sampai dipanggil, mesti turun lagi ke bawah, ngeluarin mobil. Saya bersyukur gak marah-marah gitu ya. Coba kalau marah-marah, katanya pendeta, datang telat, parkiran orang dianggut. Apa bedanya? Kan gue juga punya mobil. Mobil gue lebih bagus lagi di mobil lo gitu ya. Ini kalau bisa ngomong bisa kan? Dia enggak loh, dengan tenang sampai siang. Pak sorry ya, makasih. Saya bilang gak apa-apa, parkir sini aja. Nanti begitu kita baru gantian tukeran mobilnya setelah kebaktian. Enggak tukerin. Itu banyak yang mau melayani di bawah. Ini gak ada di panggung. Kalau ini di broadcast pun, kalau ini ikut live premier YouTube-nya, gak ada tuh di bawah di lantai 1. Ceritanya seperti itu. Gak ada di kameranya. Kameramennya semua fokusnya di sini. Gak ada di bawah. Terus yang luar biasanya, saya dengan segala macam rentetannya, bawa perlengkapan saya megangin gini, saya mau mindahin mobil, saya mau masuk, ada yang menawarkan, sini saya pegangin. Dari tumbler kopi saya, sampai semua peralatan perlengkapan saya, catatan khotbah saya semua di sini. Takut gak saya? Mungkin adalah sekilas gitu ya. Kalau dia bawa lari, HP gue gimana gitu ya. Bisa dong. Tapi saudara ngeliat gak kesempatannya? Kalau orang yang bisa terbuka buat ngelihat kiri kanan, selalu ada kesempatan loh. Saya gak minta tolong. Saya gak nyuruh. Iya dong. Beda. Kalau tiba-tiba saya datang terlambat, saya buka. Tin. Mobil siapa nih? Pindahin, gak tahu kalau gua hamba Tuhan yang diurapi hari ini mau bicara. Ini parkiran gua. Halo. Kejadian gak seperti itu? Banyak. Kesannya kalau udah pakai titel, udah luar biasa. Untouchable bahasa, udah gak bisa tersentuhkan. Tapi saya pun enggak. Dan saya bersyukur teman-teman semua yang pelayanan teman enggak. Saya kagum tadi benar cuman megangin kacamata tadi saya gantongin ya. HP lah, jadi pintar dikit nyarinya HP, pad saya gitu ya. Ya kalau lari lumayan lah dapat berapa juta gitu ya. Tapi dia pegangin, dia tenang sampai saya parkir, begitu saya udah selesai dia ada depannya. Ini Pak, simple. Mesti doa puasa, saya harap gitu ya. Megang Alkitabnya hamba Tuhan yang diurapi loh. Alkitab aja mesti doa puasa, apalagi di HP-nya. Alkitab kata-kata kan, ini udah ada kata-katanya, ada m-bankingnya, ada dompetnya. Ini semua nih, kehidupan saya semua, ini dompet saya udah sini. Saya nggak pernah bawa dompet. Dompet saya cuma begini doang. Semuanya ada di sini. Dia pegangin loh. Saya harap ini kalau saya mau tutup di sini altar call udah cukup saudara. Sebenarnya udah jadi gampang ngomongnya.
Kalau sudah bisa ngelihat, iya ya ternyata nggak perlu nunggu ngambil jadwal di sini, nggak selalu saya nggak ada jadwal, saya bebas jadi saya nggak usah pelayanan, nggak ada kata seperti itu. At every moment, setiap saat kehidupan kita pasti ada sesuatu yang bisa kita kontribusikan untuk melayani. Makanya ini sangat menular saat orang melihat gitu, oh iya ya, oh contohnya seperti itu ya, dia akan mencoba mencontoh, meniru, mengikuti teladan yang diberikan. Ini dari Kisah Para Rasul 28, kitab terakhir daripada Kisah Para Rasul. Yuk kita buka, saya akan coba bahas 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul 28 ayat 1 dimulai dari bahasa Indonesia masa kini. Setelah mendarat dengan selamat, baru kami tahu bahwa pulau itu bernama Malta. Ceritanya Paulus seorang tawanan lagi mau pergi ke Roma, mau dihakimi. Terus ada badai, dia kasih nasihat sama kepala kapalnya, nahkodanya nggak didengar. Akhirnya setelah 2 minggu gantung di tengah lautan, akhirnya dia mulai meminggir, barulah nyampe Kisah Rasul 28. Setelah mendarat dengan selamat, baru kami tahu bahwa pulau itu bernama Malta. Kondisinya lagi nggak enak ya, habis serang badai. Pernah yang saudara di tengah lautan serang badai? Saya lagi diajak-ajak besok untuk mancing laut, saudara. Saya udah beberapa kali mancing laut dan akhirnya buat saya itu paling cepat untuk mau kehilangan berat badan. Diet paling gampang mancing aja di laut. Buat saya ya, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain, semua keluar saudara. Detox paling cepat saudara. Saya lagi berdebat gitu ya, diajakin masih sampai semalam, ayolah kok, ada ipar saya lagi di sini pulang, papi mertua saya, ayolah kamu bisa. Terus dibilang itu ada obatnya biar kamu gak mabuk laut segala macam. Aduh saya gak percaya gitu-gituan lah saudara gitu ya. Mabuk ya mabuk aja, saya udah ngalamin, udah minum segala macamnya tetap aja keluar. Pulangnya ya udah losing weight lah. Saya bilang saya udah jauh lebih enteng kok saat ini. Udah kecilan dikit gak perlu losing weight di tengah lautan gitu, saya bilangnya begitu ya. Nggak enak, pasti kalau saudara pernah ngerasain itu bahasanya goyang, deteriorated, nggak bisa stabil. Saya kalau habis pulang dari itu mandi pun saya pegangan saudara, karena berasanya begini saudara. Apalagi benar-benar kena air kan, shower itu kayak ini kok masih goyang ya. Saya makan bisa pegangan begini, loh ini kok makan siomay makan apa kok semuanya begini-begini ya gitu ya. Nggak enak banget. Nah ini mungkin ini orang jago gitu udah biasa, tapi saya ngerasa ada lah ya gitu-gitu masa ya nggak ada goyang-goyangnya. Ini ayat 1 seperti itu. Ayat 2, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami, mereka menyambut kami semuanya dengan baik dan menyalakan api untuk kami karena sudah mulai turun hujan dan udara pun dingin. Paulus mengumpulkan kayu dan menaruh kayu-kayu di atas api. Sementara ia melakukan itu, seekor ular keluar karena panasnya api itu lalu memagut tangannya. Paulus tadi seorang apa? Rasul? Di konteks ini? Belum. Ini masih tahanan. Pakai rompi oranye kalau saat ini saudara. Paulus statusnya itu lagi mau diadili di Roma. 2 minggu kena badai. Dipikir nahkodanya pasti ada yang berdosa nih. Pasti ada yang mesti mati nih. Tetap gak mati. Nyampe ke sana. Terus lagi nyiapin api unggun. Dipatok ular, nggak aneh ayat 4. Ketika penduduk pulau itu melihat ular itu tergantung di tangan Paulus, mereka berkata satu sama lain, orang ini tentulah pembunuh. Sebab meskipun ia sudah luput dari bahaya laut, Dewi Keadilan tidak membiarkan ia hidup. Berapa banyak saudara mayoritas orang-orang seperti itu. Kalau kita senang mereka nyinyir. Halo? Kalau kita susah mereka senang. Benar? Ini dua minggu kena badai, baru nyampe dipagut ular. Bukannya aduh gimana kasihan ditolongin gitu kayak pakai ambulan, pakai obat segala, enggak, malah pasti berdosa nih. Pasti berdosa nih. Tinggal tunggu matinya. Berapa sering kita anak Tuhan bahkan punya sikap yang seperti itu. Kalau lagi dipuji satu orang siapa superstar yang datang, wow terkenal followernya jutaan gitu ya, YouTube channelnya selalu hidup gitu, datang, wah semua minta foto dong, minta tanda tangan dong, selalu diagung-agungkan. Tapi kemungkinan orang tersebut kepleset atau jatuh. Apa yang gereja Tuhan lakukan? Apa yang anak Tuhan lakukan? Ada yang mau nyamperin? Ayo oke, I'm here for you. Gua ada di sini buat lo. Kalau lu pengen ngomonglah sama gua.
Sayangnya sangat disesalkan, nilai kerajaan seringkali tidak dihidupi hal seperti itu. Saat di atas semua orang pengen nebeng, pengen ikut ke atas. Tapi saat kepleset jatuh, di bawah, ngelihat aja nggak ada. Yang ada juga kalau pengen diinjak-injak lagi. Udah jatuh, pengen ditimpa lagi anak tangga, pengen diinjak lagi, pengen ditendang lagi, dimasukin ke got. Kalau bisa sana lu ke laut lu. Frontal nggak? Sorry ya kalau bahasa Indonesianya bahasa saya gitu. Kalau di Alkitab ada ceritanya yang seperti ini, kira-kira seperti ini nggak? 2 minggu nggak mati, kepagut ini, akhirnya lu mati juga lu sana, lu pasti lu ada salahnya. Orang gampang banget nuding, lupa. Saat 1 jari kita nuding orang lain, berapa jari nuding kita? 4. Kalau 4 gimana cara coba? Contohin yang 4. Paling 3 lah gitu ya, 1/3, 30% lah. Kayak cuan aja kalau bisnis gitu kan. Cuan biasa kan 30% gitu kan. 1 nuding orang, 3-nya balik ke kita loh. Jangan gampang nuding orang. Justru kalau ada yang begini bukannya justru kesempatan. Yuk diapain kayak dilayani. Kita lagi ngomong tentang pelayanan. Yuk bagai ada kesempatan untuk melayani. Di sini contoh yang paling awal. Saat ada kebutuhan untuk dilayani bukannya dikerjakan, bukannya ditutupi, bukannya dilakukan. Tapi makan dikomeni. Berbahaya sekali. Terus ayat kelima. Tetapi Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api dengan tidak merasa sedikit pun, sakit sedikit pun. Ayat 6. Mereka pikir sebentar lagi tangan Paulus akan bengkak atau tiba-tiba ia akan jatuh mati. Tetapi setelah menunggu beberapa lama dan tidak ada sesuatu luar biasa yang terjadi kepadanya, pikiran mereka berubah. Lalu mereka berkata bahwa Paulus adalah dewa. Hati-hati saudara, kalau pelayanan cuma cari kepuasan dari komen orang. Halo, buat saya ngomong, kalau saya khotbah, oh yang nonton jutaan orang, wah pasti gue diurapi, itu pasti pesannya dari Tuhan banget gitu. Hati-hati, selidiki hati kita, cek hati kita. Kalau Yesus cuma dengerin suara orang, akan sangat kecewa dia. Di Minggu Palem semua orang, Hosana, Hosana. 1 minggu belum lewat, salibkan dia. Mulut yang sama. Keluar pujian, mulut yang sama. Keluar umpatan. Orangnya berubah, mungkin orangnya beda, tapi sangat disayangkan, masih sama keadaannya. Kalau kita pelayanan saat ini apapun di live, apapun kita ngerjakan sesuatu, ya bilangnya sih paketnya untuk jadi berkat bagi orang lain. Tapi sebenarnya kita pengen ketenaran kita pengen jadi viral, kita pengen jadi ngetop, kita pengen dapat keuntungan dari semua itu. Hati-hati, hati-hati. Kekecewaan udah sangat menunggu di ujung ambang. Kenapa? Karena orang yang sama bisa memberikan pujian, orang yang sama bisa memberikan umpatan. Puji Tuhan ya Paulus gak hidup dari komen orang. Halo, dia gak nyari like, dia gak cari thumb. Dia gak hidup dari Facebook, dia gak hidup dari Instagram, bahkan dia gak hidup dari TikTok. Dan saya berdoa jemaat tempat ini, yuk kita benahi diri kita. Lakukan yang terbaik pasti harus sungguh amat sangat. Gunakan teknologi, iya. Tapi gali lebih dalam lagi, kenapa nih? Kalau kita cuma mau naikin rating, kita mau naikin viewers, kita mau naikin followers, kita cuma ujung-ujungnya supaya biar kelihatan populer, terkenal. Pertanyaan lagi, buat apa? Ada lagu kan, buat apa susah, buat apa susah. Lihat. Yuk tanya lagu-lagu yang simpel, balik lagi, ngapain kita susah, ngapain kita invest segala macamnya hanya untuk impress orang yang lihat kita 30 detik ngasih thumb. Begitu kita salah sekali, orang yang sama akan menghujat selama 3 tahun dalam kehidupan kita. Gak akan lari kemana-mana. Terlalu banyak contohnya, terlalu banyak contohnya. Saya ngambil keputusan beberapa tahun yang lalu, it's good untuk kenal orang-orang yang tenar. Saat mereka lagi di atas, lagi spotlight jadi star, it's good. Tapi saya memberikan diri saya buat orang-orang yang jatuh juga. Sehingga saat mereka di bawah, saya mau mereka tahu, masih ada sahabat yang mengasihi mereka. Saya berdoa biar saya jadi lilin-lilin kecil yang bawa terang saat mereka dalam kegelapan. Banyak orang-orang seperti itu, banyak sekitar saya. Yang tadinya berapi-api buat Tuhan, sekarang lagi kecewa banget sama Tuhan. Saya kalau mau WhatsApp lebih susah dibanding saya nyatet khotbah. Benar saudara, saya berdoa Tuhan saya mesti ngapain ya, WhatsAppnya mesti ngomong apa ya. Kalau salah saya gak mau WhatsApp saya ngasih tuduhan. Jadi mereka bukannya makin benar, bukan makin sehat, mereka makin terpuruk, gak mau. Saya mau WhatsApp saya bisa berbicara sehingga bisa ngerangkul mereka.
2 tahun lebih gak mau ketemu, dia apa-apain gak, saya WhatsApp didiemin. Belakangan udah mulai, kalau minggu sore bisa datang ke rumah saya, bisa nongkrong lagi bareng sama saya. Dosanya sudah berubah, saya gak tahu. Urusan benerin itu urusannya Tuhan lah. Urusan saya mau mengasihi dia. Quote-nya ada kan Billy Graham ya. Untuk memberikan teguran, untuk menegur, itu Roh Kudus kok yang bekerja dalam hidup manusia. Kita gak bisa ngubah siapa-siapa. Kita ngubah diri kita susahnya setengah mati. Gimana kita ngubah orang lain? Benar? Tapi urusannya mengasihi orang lain, bagian tanggung jawab kita. Yuk lakukan, kasihi mereka. Terima mereka apa adanya. Sehingga mereka bisa dibawa sama Tuhan lagi, dibalikkan, dipulihkan, diluruskan lagi sama Tuhan. Selalu ada kesempatan untuk kita bisa berkontribusi. Ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik Publius, pejabat utama di pulau itu. Dengan baik hati ia menyambut kami sebagai tamunya selama 3 hari. Pada waktu itu ayahnya sedang sakit, diserang demam dan disentri. Paulus pergi menengok ayah yang sakit itu lalu berdoa dan meletakkan tangan ke atasnya sehingga ia sembuh. Karena kejadian itu, semua orang yang sakit di pulau itu datang kepada Paulus dan mereka disembuhkan. Mereka memberikan kepada kami banyak hadiah dan ketika kami hendak berlayar, mereka membawa ke kapal semua yang kami perlukan untuk perjalanan kami. Izinkan saya mudah-mudahan dalam 10 menit ke depan untuk membahas paragraf ini. Yang pertama, saat melayani kita mesti memperhatikan bahwa status itu tujuannya untuk apa? Status jabatan kita untuk apa? Ayat 7 dimulai, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik Publius. Siapa Publius? Pejabat utama di pulau itu. Jadi mungkin plat nomornya M1. Ya. Kan Malta. Pulaunya kan Malta kan? Malta 1. Kalau RI ya RI 1, DKI 1 gitu kan. Ini Malta 1. Ini orang top Saudara. Orang berkedudukan, orang kaya, laupan, bos gitu segala macam. Tapi dia ada di sana dibilang apa? Dengan baik hati menyambut kami semua sebagai tamunya selama 3 hari. Dia buka rumahnya, dia buka istananya. Paulus apa orang terhebat? Rasul saat ini. Paulus apa tadi? Tahanan loh. Konteksnya nangkep ya. Bayangin orang yang paling atas membuka diri bagi orang yang mungkin di pandangan masyarakat orang-orang yang paling bawah. Tahanan. Tapi status kasta tidak membedakan. Kesempatan untuk melayani tetap kesempatan. Saya membaca ini sampai saya terenyuh. Wow, kalau kita diizinkan menjadi Publius, mau gak kita melayani orang-orang yang di bawah? Dengan hati tulus, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka, tapi jujur mau melayani mereka, mengorangkan mereka, memanusiakan mereka bahasanya kita. Jangan-jangan pintu kita terbuka, senyum kita berikan hanya orang-orang yang levelnya setara dengan kita atau bahkan di atas kita. Akan gampang sekali dilihat Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, kalau nyalamin orang itu kelihatan naik Mercy atau naik bemo. Sama enggak ketulusan saya? Senyuman saya, Tuhan memberkatinya sama enggak? Jangan-jangan kalau naik Mercy mau digenggamnya sampai ujung tangannya. Kalau naik bemo kalau bisa di depannya aja gitu. Halo. Terlalu terbuka kayaknya gini, terlalu pedes gitu ya kayak pagi ini ya. Publius kasih contoh, nggak peduli statusnya apa, nggak peduli kedudukannya apa, ketulusannya dalam melayani tetap diberikan. Buktinya apa? Diundang ke rumah lo. Saudara nggak mengundang orang masuk ke rumah saudara, orang yang saudara tidak percayai. Benar apa benar? Ini orang yang paling kaya ngasih tempat tinggal buat tahanan. Pertanyaan saya bagi setiap kita, siapa kita? Indonesia gitu ya kita. Karena gitu. Kalau tanya siapa kita, mesti jawabnya gitu dong, kok tenang aja gitu ya. Siapa kita, apa titel kita, gelar kita, jabatan kita, kedudukan kita. Apa sih yang kita miliki? Apakah kita yang kita punya ini cukup? Apa yang kita bisa lakukan atau layani? Kita selalu bersembunyi di balik alasan-alasan ketidakpunyaan kita. Saya kurang pintar, saya belum kuliah, saya belum lulus, saya belum punya kerjaan, duit saya belum cukup. Semua itu kita pikir cukup untuk membentengi kita sehingga kita tidak terlibat yang namanya melayani sesama.
Padahal di sini dikasih contoh, nggak peduli saudara punya banyak, nggak peduli saudara nggak punya apa-apa, selalu ada sesuatu yang saudara bisa berikan. Karena nggak mungkin kita nggak punya apa-apa. Selalu ada apa-apa dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau buka nggak diri kita, mau buka nggak pintu hati kita. Kalau publis buka pintu rumah, kita mau buka nggak pintu hati kita, pikiran kita, mencari kesempatan untuk apa yang bisa kita kerjakan. Hal yang simple, cuman megangin HP mungkin dalam kurun waktu tadi berapa? 5 menit kali. Kok ya tadi ya? Mungkin lebih dikit ya, 6,5, 7 gitu ya. Kalau mau yang benar-benar precise, nggak dikorupsi gitu. Untuk bisa parkir, masuk segala macamnya. Cuman megangin gini. Mau saya kasih ayat? Ngasih air putih aja buat hamba Tuhan di berkatnya sama yang khotbah gitu kan. Saya baca ayat itu mendingan kuasih air putih aja, nggak susah-susah khotbah beginian gitu ya. Susah loh saudara khotbahin gitu ya. Tuhan ngeliat apa artinya? Hati. Kalau kita benar-benar tulus melayani, urusan berkat, urusan mencukupi itu bagiannya Tuhan lah. Dia nggak pernah ingkar janji. Tuhan bukan Tuhan yang aji mumpung. Halo? Wah ini ada yang lagi pengen dipakai, udah pakai terus, peres terus. Kalau bisa sampai kering, enggak, Tuhan enggak pernah gitu. Tuhan tahu hukum alamnya, kita enggak bisa mengeluarkan sesuatu saat kita diperes kalau dalamnya enggak pernah ada isinya. Halo, jeruk, ya kan? Diperes ada apa? Ada jusnya di dalamnya, ada sarinya. Begitu diperes ada sarinya yang keluar yang bisa jadi berkat. Nah itu urusannya Tuhan ngisi sarinya. Saudara bisa nanam pohon jeruk terus ada gitu saudara kasih suntikan biar ada sarinya saudara isiin. Ibarat-ibaratnya saudara ngasih vaksin gitu ngasih. Gak bisa saudara. Dari biji yang sama itu bisa satu pohon bisa ada yang manis itu bisa gak tumbuh-tumbuh gak berbuah-berbuah. Orang yang bertani tahu artinya menunggu seperti apa. Itu urusannya Tuhan. Udah ditanam feng shui-nya udah tepat. Ngelihat itu sinar mataharinya supaya bisa tumbuh segala macam. Dikasih pupuk yang bagus, dikasih air yang bagus. Pastikan ini begitu tumbuh 3-4 tahun kok gak berbuah-berbuah ya. Urusan siapa pertumbuhan perbuahan ini? Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Teman-teman saya yang suka berkebun lakukan bagian dia. Disiangi, semua diperhatikan pohonnya gitu. Kalau sekarang bahkan diajak ngomong pohonnya. Bener loh saudara didoakan. Kamu bertumbuh ya berbuah lebat banyak jadi berkat buat banyak orang. Kamu manis banget ya buahnya. Pohon aja diajak ngomong saudara. Selalu ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Pertanyaannya ini adalah isunya tentang fokus. Ke saya, ke me, ke myself. Yang selalu menghasilkan alasan demi alasan atau kita mau fokus sama Tuhan dan mata kita dibuka kepada sesama sehingga semua yang timbul adalah kesempatan demi kesempatan. Pertanyaannya alasan atau kesempatan? Quote-nya saya tulis di sini. Pola pikir seorang pelayan tidak pernah tentang diri mereka sendiri. Selalu tentang orang yang mereka layani. Benar? Saudara sebel kan? Kalau punya pelayan yang fokus sama diri sendiri. Namanya sih helper. Ya kan kalau di rumah namanya helper kan? Fokusnya kemana? Mestinya bantuin kita bukan? Saudara senang punya helper yang minta mulu. Nyah, Pak, beliin batagor dong. Laper nih. Beliin batagor. Nyah, Pak, beliin nasi goreng dong. Lapar nih, sekali 2 kali mungkin kita oke. Lama-lama kita yang nyah, yang Pak siapa, yang pembantu siapa ya? Iya Pak ya. Ekstrim contohnya, tapi banyak terjadi. Kita sama Tuhan seperti itu. Kita yang belaga kita jadi bos. Kita ungkang-ungkang kaki, kita duduk. Ayo Tuhan, berkati. Sembuhin Tuhan. Yang pelayan tuh kita. Yang bos dia, kemanapun kita pergi bayangkan. Kayak butler itu saudara. Bawa kain, bawa ini jalan. Tuhan mau kemana ya? Yuk walaupun kita gak mesti merem berdoa tapi mata kita melek saat kita pergi kita koneksi kita sama Tuhan terus nyangkut gitu. Terus nempel, Tuhan aku mesti ngapain ya. Aku ketemu orang ini aku mesti ngapain ya. Tuhan aku tergerak nih di lampu merah. Aku tergerak ngasih orang ini 50.000, 100.000. Oke gak Tuhan ya? Tanya. Jangan mau ngasih bingung cari HP. Terus pencet live, cepret. Bagi 100.000. Kasih ayat lagi, indahnya berbagi. Pope Francis seperti ini.
Jangan pernah lupa bahwa kekuatan otentik adalah untuk melayani yang memiliki puncaknya pada karya cemerlang di salib. Power is to serve. Kekuasaan, kekuatan, berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kita. Kalau kita dikasih izin sama Tuhan untuk berada di nomor 1, ditaruh di paling atas, punya kuasa, punya otoritas, punya uang, punya kedudukan. Bukan untuk injek-injek orang lain. Bukan untuk memanfaatkan sekitar. Dari posisi kita, kekuasaan kita mesti kita pakai untuk melayani mereka. Kalau sampai kita punya anak buah, contoh paling simpel, kalau kita punya pembantu, punya supir di rumah, doa kita mesti Tuhan, kita mesti apakan mereka ya. Aku mesti bina mereka seperti apa. Bagaimana aku memuridkan supirku dan pembantuku. Bahasanya beda kan? Saat saudara itu beda langsung, mau gak mau gereja gak cuma gedung di mana saudara hadiri setiap hari Minggu, tapi gereja adalah satu kehidupan yang saudara hidupi setiap hari. Sehingga di rumah pun saudara mulai membangun gereja saudara. Sampai ada orang-orang sekitar kami yang bilang kami ini bukan Kristen. Tapi kok kalau ngomong sama bapak sama ibu seperti ngomong sama kiai ya katanya. True story, saudara. Orangnya masih hidup, masih bersama-sama dengan kami. Saya nggak gede-gedekan agama, saya gede-gedekan nilai kekristenannya aja. Yuk. Saya nggak peduli dia hari Minggu pakai jas ke gereja atau dia pakai apapun. Karena yang di luar ini gampang berubah, saudara. Yang susah tuh yang di dalam. Kalau hatinya sudah melekat sama Tuhan, yang di luar gampang lah. Tapi kalau hatinya jauh, kelihatannya hari Minggu ke gedung gereja, kelihatannya pakai jas, bahkan mulai pakai tato gitu ya. Supaya kelihatan orang, gak cukup kan apa? Deklarasi kita kalau orang Kristen apa? Berdoa, sinner's prayer, percaya, dibaptis, terus kita nganggep Kristen. Datang membership, dapat kartu. Nunjukin orang lain kalau kita Kristen gimana? KTP digantung-gantung gini, kita Kristen. Kan susah kan? Enggak kan? Tato lah. Tato sini, salib. Iya dong kalau bulan dan bintang tatonya beda kan gitu kan. Ya tatonya salib lah. Kemana-mana sekarang, biasa pakai tangan panjang Pak, sekarang tangan pendek. Iya, biar orang tahu saya cinta Yesus. Status bukan untuk dipamer-pamerin, saudara. Halo, nggak perlu dipamer-pamerin, nggak perlu dipamer-pamerin. Kalau bisa orang nggak perlu tahu kita apa. Tapi kok ada yang beda ya sama kamu ya. Setiap kali ngomong sama kamu selalu aku tenang. Setiap kali aku bingung cari kamu kok ada damai sejahtera ya. Setiap kali kamu hadir suasana jadi berbeda ya. Itu nilai yang kita hidupi. Mana yang saudara cari? Tato-tatoan Kristen atau enggak cukup lagi satu. Tatonya di mana-mana, salib di mana-mana gitu. Enggak perlu lah, enggak perlu. Jadi anak-anak muda yang mau tatoan gitu ya. Pertanyaannya buat apa? Kalau saudara tahu saudara siapa, saudara enggak perlu pamer-pamer kok. Iya dong. Tenang aja, saudara kalau tahu saudara jelas, saudara cowok atau saudara wanita, pakai pakaian yang sopan aja dong. Enggak perlu dibuka-buka kan? Halo. Kalau yang bingung dia cowok atau cewek, dan kadang-kadang itu yang bingung. Pakaiannya pun jadi bingung. Dari pakaiannya pun kelihatan bingung. Ini cowok apa cewek kok semua dibukain ya. Biar orang tahu kali ya kalau dia cewek gitu ya. Atau dia cowok. Enggak perlu lah, kalau saudara udah secure sama diri saudara sendiri, tenang aja saudara. Yang kedua, waktu saya sudah mau habis. Enggak cuman sebagai status, tapi kedua coba perhatikan situasi atau the scene, posisi keadaan kita. Ayat 8, pada waktu itu ayahnya sedang sakit. Ayah siapa? Ayah Publius. Diserang demam dan disenteri, pos sampai di situ. Saya membaca ini sampai saya ulang. Mungkin kalau pre-COVID, sebelum COVID gampang bacanya. Setelah COVID saya baca gini, saya bilang, boleh bahasa saya ya? Sorry ya, saya bahasa apa adanya ya. Ini Publius gila juga nih. Si Paulus udah 2 minggu kena badai gak mati, dikasih dipagut ular tetap gak mati, ternyata dibawa pulang ke rumah supaya kena COVID. Baca gak saudara? Bapak mertua lagi sakit, diserang demam dan disentri. Kualifikasinya udah ada nih, orang punya virus yang lagi menular. Halo? Kalau saudara cari alasan, dapat alasan gak? Alasan banget saudara. Ini diajak datang supaya ditulari. Ini mestinya bapaknya Publius mesti lagi isolasi mandiri. Nangkep gak konteksnya saudara?
Ini malah ngundang orang, oh pantes tawanannya diajak masuk ke dalam supaya ketularan biar selesai. Dihukum matinya nggak perlu apa-apa, hukum mati natural. Otaknya seperti ini. Tapi Paulus pergi menengok ayah yang sakit itu lalu berdoa dan meletakkan tangan ke atasnya sehingga ia sembuh. Paulus selalu cari kesempatan, nggak ketakutan. Nggak bingung cari alasan, Tuhan nggak mau tuh mata itu lagi sakit, nanti kalau gue ketularan gimana? Gue udah 2 minggu nggak mati di badai, gue udah dipagut ular udah nggak mati, sekarang gue mati cuma gara-gara orang kayak gini kan lucu, kalau panas nggak turun-turun, demam, disentri, akhirnya gini, akhirnya gue mati COVID. Real loh saudara, 3 tahun ini COVID benar-benar banyak yang meninggal. Jangan dianggap enteng juga, kita tetap hati-hati. Nah ini menurut saya valid, saya baca sampai saya merenung, saya bolak-balik, wow Paulus luar biasa juga di sini gitu ya. Benar-benar melewati banyak hal dan selalu dia bilang selalu ada kesempatan untuk melayani. Mark Batterson seorang gembala di Washington DC nulis seperti ini. Kalau kita mencari alasan kita akan selalu mendapatkan satu. Kalau kita mencari kesempatan kita pun selalu akan mendapatkannya. Kita akan selalu menemukan apa yang kita cari. Apa yang kita cari? Alasan pasti selalu ada 1001 alasan. Untuk kita tidak melayani, untuk kita nggak bergerak, untuk kita tidak mentaati Tuhan, untuk kita tidak mendengarkan Tuhan. Tapi kalau kita mau cari kesempatan, selalu ada jutaan. There are 10,000 reasons, ada miliatan alasan atau suatu kesempatan untuk kita bisa meresponi Tuhan dengan benar. Kita selalu punya kesempatan jika kita setia saja untuk hadir dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Artinya apa saudara? Kalau saudara nyatet, saudara bikin catatan ada kertas, ini ada space, saudara. Ada sisi kiri kanan atas bawah yang masih kosong, namanya margin. Tempat untuk menulis catatan, space. Kalau hidup kita kasih space sama Tuhan. Ini Tuhan, ini udah aku bikin perencanaan semua aku masukkan, tapi tetap ada rongga, kesempatan, ruang untuk engkau bisa ngatur ulang. Kalau bahasanya pendidik bisa ngasih coretan-coretan. Oh yang ini salah, katanya kenapa enggak ini, kenapa enggak ini. Dibenarkan, disusun ulang oleh sang guru. Kalau hidup kita sama Tuhan seperti itu, ini hasilnya Tuhan saya persembahkan sama engkau, tapi masih ada kesempatan, ada space sekitar saya, sehingga Tuhan masih bisa menulis kesempatan demi kesempatan yang ada. Perlakukan orang lain dengan hormat dan kita akan selalu kaya. Karena komunitas adalah mata uang kita yang sebenarnya. Kekayaan yang sebenarnya adalah saat sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Kalau kita masih punya cuma uang, kita masih belum ada apa-apanya. Tapi kalau kita punya kepercayaan, kita punya kesetiaan sama teman-teman, kita punya ketulusan, itu semua saya rasa lebih dalam nilainya. Dan yang terakhir, waktu saya sudah habis, yang terakhir supply. Semua orang suka di sini gitu. Mereka memberikan kepada kami banyak hadiah dan ketika kami hendak belayar, mereka membawa ke kapal semua yang kami perlukan untuk perjalanan kami. Bahasa The Message Bible Inggris sehari-harinya, we spend a wonderful 3 months, 3 bulan sore akhirnya di Malta. Dan mereka treated us royally. Mereka melayani kita seperti bangsawan. Dan semua orang suka nih, dapat VIP treatment, pelayanan bintang 5, semua mau gitu ya. Bahkan ada tempat-tempat ibadah kalau pembicaranya datang ada valenya. Set parkir di depan udah divalein, jalurnya udah beda, keluarnya udah dari belakang pembicaranya gitu ya. Alkitab semua udah disiapin, makanya ditanya sebelumnya. H-nya sudah ditanyain, Bapak kesukaannya apa gitu ya. Oh bisa menunya bisa pesen saudara. Bisa mulia dibawa ke gedung gereja saudara gitu ya. Nggak cuma jadi lagu penyembahan mulia gitu ya. Segala macamnya ada. Semua pengen yang gitu-gitu. Pertanyaan saya saudara. Pertanyaan saya sebagai penutup di sini. Ini semua berkat-berkat semua ini sebenarnya sebagai sebuah tujuan atau itu adalah buah dari pelayanan kita? Ini pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Kalau kita membuat itu sebagai tujuan, hati-hati saudara, hati-hati. Karena begitu saudara nggak dapat pelayanan seperti itu, saudara akan kecewa. Lu nggak tahu gue siapa, gue hamba Tuhan. Kenapa gue suruh parkir sendiri? Kok nggak dilayani? Lu nggak tahu gue siapa, kenapa gue nggak dikasih ini itu? Akhirnya we feel entitled. Kita berasa kita layak, gue udah layak mesti diginin. Kita nggak dapat, akhirnya kecewa. Tapi kalau itu sebagai sebuah buah, kita lakukan dengan tulus. Seneng ya tiba-tiba, jambunya tiba-tiba berbuah, jeruknya tiba-tiba berbuah, durennya tiba-tiba berbuah. Karena Allah nggak pernah lupa janji atau ingkar janji. Apa yang kita tabur atau apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai.
Apa yang kita tanam? Kalau kita tanam ketulusan, kita tabur benih-benih kesetiaan, kita tabur benih-benih ketulusan, membangun saudara, Tuhan akan memperhatikan kok. Ayat 10 tadi itu jatuhnya tanggung jawabnya Tuhan, bukan bagian kita. Bagian kita melayani, bagian kita say yes Tuhan. Suruh ngapain aja, iya Tuhan. Apa aja, iya Tuhan. Badai, iya Tuhan. Dipagut ular seperti paus, iya Tuhan. Mau dikasih orang sakit suruh doain, iya Tuhan. Karena pada akhirnya bukan untuk kita. Bukan supaya kita tenar. Yang saya serem saat ini, dengan semua masing-masing punya TV channel masing-masing gitu saudara ya. Punya Insta, punya Facebook, punya TikTok masing-masing. Pertanyaannya yang makin dibesarkan Tuhannya atau merekanya saudara. Yang ditabur apa? Jangan-jangan yang besar namanya Julianto Gunawan Ministry. Bukan Tuhan Yesusnya. Padahal ayatnya jelas Yohanes 3:30 kita semakin mengecil dan Kristus yang semakin membesar. Saat orang melihat kita itu semakin mereka nggak ngelihat siapa Anto, tapi mereka ngelihat siapa Tuhan di dalam kehidupan Anto. Saat orang melihat pelayanan kita mesti bukan semakin besar nama organisasi kita, nama pelayanan kita, tapi semakin besar Tuhan yang kita sembah yang menyelamatkan kita. Karena pada hakikatnya yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengubah, yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan, bukan kita. Kita cuman alat. Berusahalah semaksimal mungkin untuk memberi atau melayani tanpa mengharapkan imbalan apapun. Enaknya diomonginnya, dijalaninnya, susah. Iya dong? Udah pelayanan susah-susah, begitu terakhir cuma disalamin tangan, makasih ya Pak. Iya makasih. Terus pulang, minum aja gak dapet. Susah. Yuk dilatih. Apapun pertama kali pasti susah kok. Allah bisa karena biasa. Yuk biasakan diri kita. Toughen up gitu kok. Kuatkan diri kita sehingga kita bisa belajar untuk jadi benar bukan cuma tenar. Saya tutup Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi kalian tahu kalau kalian memberi sedekah, berikanlah dengan diam-diam sehingga tidak ada yang tahu. Biarlah perbuatanmu itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Bapamu di surga. Ia yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upah kepada Bapa kita nggak pernah ingkar janji. Apa yang kita berikan dia pasti lipat kali gandakan. Dan saya tutup 2 slide. Niki Gamble nulis seperti ini. Jubah pemuritan sejati bagi seorang anak Tuhan bukanlah jubah ungu seorang kaisar, tetapi mahkota duri dari juru selamat kita. Tentang salib bukan tentang tahta. Suatu kehidupan yang diberikan untuk orang lain bukan ketenaran yang didapatkan bagi diri kita sendiri. Saat kita melayani coba cek yuk semua tim pujian penyembahan apapun konteks pelayanan kita. Saya selalu bilang pelayanan tidak dimulai dari gedung gereja. Pelayanan dimulai dari hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Di mana Tuhan tempatkan untuk kita berada. Kalau kita bisa excellent di tempat ini. Menjadi pemuji, penyembah, jadi pelayan Tuhan yang top dan handal. Saya berdoa itulah sebuah buah yang karena kita sudah latih saat di luar sana. Sehingga hal yang sama bisa dikatakan oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Papaku gak bisa dipercaya, mamaku top. Bukan suatu pencitraan yang hanya kita bangun hanya dalam kurun waktu tertentu di tempat ini. Tapi satu kehidupan yang tulus yang kita hidupi setiap saat. Ingat selalu ada penyediaan Tuhan yang melimpah ketika kita menggunakan status, situasi, apapun yang kita ada untuk melayani demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dan kami berdoa biar Injil yang sudah diberikan boleh membukakan hati kami sehingga bisa menyadari bahwa ada jutaan kesempatan untuk kami bisa melayani Engkau. Kami nggak perlu nunggu sampai jadwal kami keluar, kami nggak mesti nunggu sampai kami tiba di gedung ibadah baru kami bisa melayani. Kami bahkan nggak perlu nunggu untuk keluar dari rumah baru bisa melayani. Dimulai dari rumah tangga kami, keluarga kami, tempat tinggal kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka ada di sana. Memberikan banyak sekali kesempatan bagi kami untuk melayani mereka. Doa kami biar kami bisa in tune dengan Engkau. Kami bisa sensitif mendengar suara-Mu Tuhan dan meresponi dengan benar. Sehingga setiap kesempatan yang ada boleh kami maksimalkan sebaik mungkin. Kami boleh Kau temukan menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Melayani Engkau, mulai menjadi berkat bagi sesama di mana Kau
tempatkan untuk kami berada. Kami berdoa hari ini khusus juga bagi bapak-bapak yang ada tempat ini saat kami merayakan Father's Day. We thank you for their life. Ucap syukur buat setiap kehidupan para pria, bapak-bapak yang ada tempat ini. Dan kami berdoa biar melalui hidup kami ada teladan Kristus. Gak mudah bagi kami Bapak karena standarnya adalah Engkau sendiri. Kristus yang menjadi panduan, menjadi panutan, menjadi teladan bagi kami. Mampukan kami to be more like you. Mampukan kami untuk bisa menjadi serupa seperti Kristus. Dimulai dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga istri kami, anak-anak kami pun bisa dibawa mendekat kepada Engkau. Melalui kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat tempat ini, kami berdoa bagi om, tante, bagi semua keluarga yang sedang mendampingi dalam setiap proses yang sedang terjadi. Kami berdoa campur tangan Tuhan menolong. Doa kami masih ada Tuhan. Dan tanganmu tidak terlalu pendek untuk menolong. Tanganmu cukup kuat untuk bisa menolong bagi setiap apa yang kami perlukan. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang masih berperkara sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu, semua pelayan Tuhan tempat ini kami berdoa, biar kami memakai hidup yang Kau berikan ini, kesempatan yang ada untuk boleh menjadi berkat. Izinkan kami, celikkan mata kami, bukakan pikiran kami, telinga kami, untuk kami bisa mendengar, melihat, merasakan, dan meresponi dengan benar kebutuhan dan kesempatan untuk melayani yang ada, yang timbul setiap saat dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan sesamamu. Berikut adalah informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Ko Julianto Gunawan dengan tema Serve God, Serve Others. Di hari Rabu 21 Juni 2023, pukul 5 sore, ibadah WBI diadakan di Gedung 35 dengan tema Allah Turut Bekerja. Dilanjutkan pada pukul 7:30 malam, ibadah Kompas diadakan secara online melalui Zoom yang akan dilayani oleh Bapak Marojahan Sijabat yang akan membahas tentang tantangan mendidik anak di era digital. Ibadah doa Kamis diadakan di Gedung 35 pada pukul 4:30 sore. Dan untuk anak-anak muda diundang untuk bergabung di dalam Youth Community di hari Sabtu pada pukul 6 sore di Gedung 52. Minggu depan 25 Juni 2023 pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Gunawan Chandra dengan tema Setia dalam Panggilan Tuhan. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan membahas tentang semua orang memerlukan Tuhan Yesus. Dan di pukul 12 siang, ibadah Teen Sunday Service akan dilayani oleh Ko Thomas dengan tema Good and Faithful Servant. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah bersemangat dan terus melayani Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati firman Tuhan pagi hari ini, berlambaikan tangan. Haleluya. Kiranya kita terus menjadi berkat buat di sekeliling kita dan melayani dengan hati yang tulus, tentunya dengan kekuatan daripada Tuhan. Saya mau ke gereja di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Julianto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, saya mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir pada minggu ini. Kiranya saya mengundang kembali untuk ibadah-ibadah selanjutnya di tempat ini bersama-sama kita beribadah bersama ya. Kita mau menjalankan persembahan. Persembahan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja kita, yang kedua untuk memperlengkapi gedung gereja kita.
Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat juga memberikan persembahan melalui scan barcode atau transfer ke rekening gereja kita yang tertera di layar Bapak Ibu ya. Oke, kita mau jalankan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh belajar begitu banyak Tuhan. Bagaimana kami untuk melayani orang-orang yang sekeliling kami ya Bapak. Tuhan ajar terus Tuhan kami, Tuhan bentuk kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Uang kami yang sudah kami siapkan Tuhan, biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan
Tuhan. Hanya bagi-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memakai setiap hidup kami Tuhan. Oh, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagi-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi, oh genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hidup yang kami hidupi saat ini bukan lagi milik kami Tuhan, tapi milik Engkau. Biar kiranya Engkau berkuasa, berdaulat, bertahta, beracara dengan bebas, memakai seluruh aspek kehidupan kami, menuntun setiap kehidupan kami, menyertai, melindungi, mendampingi dan memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, siapapun yang kami temui, dimanapun kami berada, ada karakter ilahi boleh dilahirkan di tempat itu, ada berkat ilahi boleh disalurkan di tempat itu. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dengan luar biasa melalui kehadiran kehidupan kami. Biar Kau izinkan kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi pengaruh bagi lingkungan tempat orang-orang yang Kau tempatkan sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pada Allah Roh Kudus menjadi bagian setiap kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Raja Maha Besar,